Hai, gue Dwiki, dan ini CR-V Gen 1 2001. Iya, balik lagi sama gua Dwiki. Nah, sebelum gua ngejelasin tentang CR-V Gen pertama ini, terima kasih dulu buat Outlaw Clean Waterless Bang Barung. Karena seperti yang bisa kalian lihat, mobil ini jadi kinclong banget nih. Jadi buat kalian yang mau cuci-cuci atau detailing, bisa langsung aja di Outlaw Clean Waterless Bang Barung. Nah, balik lagi ke CR-V Gen pertama ini. Seperti biasa di depannya ada wiper ya, dengan model 2 frame gini. Dilengkapi dengan washer di bawahnya nih, 2 biji juga ya. Jadi buat waktu berdebu atau pas hujan, bisa langsung kalian pencet aja tuasnya. Untuk model kap mesinnya ini cukup panjang ya, seperti sedan-sedan gitu. Nah, untuk di headlampnya ini udah pakai kristal multi reflektor, jadi cukup cerah lah buat tahun 2001 itu. Cuman kalau kalian lihat nih bentuknya mirip kodok ya. Tuh. Nah, kita ke bagian tengahnya nih, di sini ada grill dilengkapi dengan logo Honda di tengahnya seperti biasa. Nah, ini warnanya chrome gini ya, cuman chrome-nya yang nggak norak gitu kan kayak yang sekarang-sekarang. Terus dilengkapi dengan lubang-lubangan asli buat mendinginkan radiator ya. Nah, untuk di bagian tengahnya ini ada plat nomornya. Seperti biasa, plat nomor cantik B7ZX. Nah, ini udah cukup jarang ya plat nomor 1 itu karena mahal. Ya, cukup bagus nih plat nomor. Terus di sini nggak ada fog lamp ya, karena untuk yang versi 2 AWD itu belum ada. Jadi yang terdapat fog lampnya cuma ada di versi 4WD. Terus over fender bagian bawahnya ini ada 4 lubang seperti ini, jadi menambah kesan SUV-nya. Mungkin segitu aja bagian depannya. Kita lanjut ke bagian mesinnya aja kali ya. Nah, langsung aja kita buka nih ya mesinnya. Nah, ini kap mesinnya cukup berat ya, karena kan masih kaleng-kaleng semua, ini belum kayak mobil-mobil sekarang. Nah, untuk kap mesinnya sendiri udah ada peredamnya ya. Jadi kekedapan ke dalam mesin cukup lumayan lah. Untuk mesinnya sendiri ini memakai mesin berkode F20A 2000 cc 4 silinder segaris dan 16 katup DOHC. Mesin ini sendiri menghasilkan tenaga 133 HP dan torsi 159 Nm. Menurut gua tenaga dari mobil ini mantep banget ya, karena dari tarikan bawah sampai atas tuh narik banget. Jadi buat 2000 cc mantep banget lah. Cuman kekurangannya dari mesin ini tuh boros ya. Bisa dibilang tuh dalam kota tuh kemarin gue dapat 6-8 km per liter lah. Jadi ya mikir 2 kali lah buat pakai mobil ini. Cuman dengan tenaga yang dihasilkan tuh sebanding banget ya kalau menurut gue. Terus penyakit lain dari mesin ini tuh di bagian servo atau IDS ya. Itu kata gue baca-baca sih banyak yang bermasalah. Jadi orang dari gigi pertama ke gigi 2 tuh banyak yang sampai 4000 rpm. Itu kan bahaya banget ya. Bisa bikin mobil boros. Nah, kita lanjut ke bagian sampingnya aja kali ya. Nah, ini untuk layout bagian sampingnya ya. Di sini ada sen nih, model bohlam biasa ya, warna kuning. Terus di sini ada spion yang belum auto retract ya. Terus di bawahnya nih dilengkapi dengan pijakan ya. Jadi makin tambah gagah nih, tambah kayak kesan SUV-nya keluar nih. Nah, di sini ada fender dan ini yang nyatu ya, warna hitam gini. Cuman ini udah agak pudar aja. Terus di sini udah dipasangin talang air nih, orisinil CR-V. Terus buat kalian yang suka mudik-mudik cocok banget dipakai mobil ini karena udah ada roof rack-nya ya. Terus di belakang sini ada kaca lagi ya. Jadi buat bagian kursi belakang tetap kelihatan nih. Nah, ini untuk ban CR-V Gen pertama ya. Untuk bawahnya sendiri itu memakai velg Accord dengan ukuran ban 205 70 ring 15. Cuman untuk mobil ini sendiri udah diganti ya menggunakan velg monogram Sala dengan ukuran ring 17. Untuk bannya sendiri ini udah memakai Toyo Proxes ukuran 22555. Jadi makin lebar, jadi makin mantep. Untuk suspensinya sendiri ini udah memakai suspensi double wishbone ya, jadi nyaman banget tuh sama kayak Civic Genio kalau nggak salah. Terus untuk remnya doang nih sangat disayangkan. Untuk rem depannya ini udah pakai cakram ya. Cuman untuk bagian belakangnya itu masih pakai rem tromol. Mungkin segitu aja untuk bagian velgnya. Kita lanjut ke bagian dalamnya aja kali ya.
Nah ini untuk bagian dalamnya ya, dengan tinggi gue yang 175 cm, posisi duduknya nyaman banget nih. Terus di sini ada adjusternya buat paha, pantat, dan juga rebahannya nih. Terus untuk di bagian atasnya nih jaraknya segini ya, lumayan jauh. Kita nyalain dulu ya karena panas banget nih. Halus banget kan suara mesinnya. Kita nyalain AC dulu. Nah kita ke bagian sampingnya nih. Di sini udah kulit evaporated ya, soft touch juga. Jadi kelihatan mewahnya tuh nambah. Di sini ada gagang nih lengkap dengan penyimpanan buat koin-koin. Terus di bagian bawahnya ada penyimpanan lagi ya. Cuman kayak bisa buat file-file atau koin-koin aja. Nggak ada cup holder di bagian samping kanan. Nah di bagian samping kanannya juga nih ada buat pengaturan si mirrornya. Cuman belum auto retract ya. Terus di bawahnya ini ada pengaturan jendela juga. Keempat sisinya. Cuman yang auto sebelah kanan aja. Nah di belakang sini ada pengaturan locknya yang sentral juga. Nah kita ke bagian setirnya. Setirnya sendiri ini udah soft touch juga ya, empuk banget. Terus di sampingnya ada kulit evaporated, jadi kalau digenggam nggak panas ya. Di bagian tengahnya ada logo Honda yang di emboss gini, lengkap dengan airbag. Nah terus yang gue suka nih, klaksonnya model 2 gini ya. Kita cobain aja nih. Nah tuh. Nah untuk si tuas transmisi sendiri nih kayak American style gini ya, kayak bis-bis gitu tuh. Terus ada tombol overdrive-nya juga. Dilapis kulit evaporated juga nih, jadi enak banget kalau dipegang. Di bawahnya nih ada wiper, terus di sebelah kanan ada buat sennya. Untuk pengaturan setirnya sendiri ini cuma bisa tilt ya, naik turun gini tuh. Nah sekarang kita ke speedometernya nih. Untuk speedometernya masih analog biasa ya, ada buat RPM-nya, odometer, kecepatan. Terus di kanannya ada indikator bensin, terus suhu, radiator, dan juga PRND-nya transmisi. Nah untuk di bagian atasnya sendiri nih keras ya, nggak soft touch, cuman kayak motif-motif kulit gitu. Terus di tengahnya nih ada lampu hazard, lengkap. Di tengahnya ada jam sama 2 buah isi AC. Nah untuk di bagian tengahnya sendiri ini harusnya single din ya, cuman udah di upgrade nih pakai yang single din, cuman ada layarnya gini ya, jadi biar bisa bluetoothan aja. Nah untuk AC-nya sendiri model puter-puteran ya, cuman kelihatan mewah sih, nggak kayak murahan gitu. Terus lengkap dengan mengatur udara dari luar atau dalam, tombol AC, dan juga defoggernya. Di bawahnya lagi ada lighter, terus di sini buat penyimpanan koin-koin. Nah terus di sini ada penyimpanan lagi nih, jadi cukup banyak ya di penyimpanannya. Nah kita ke bagian tengah nih ada 2 buah cup holder nih, lengkap dengan penyimpanan di tangannya. Ini bisa diturunin ya tuh, kalau misalnya kalian malas bisa dikebawain. Nah untuk si tuas rem tangannya sendiri ada di bagian bawah nih, jadi agak jauh ya, kalau misalnya ini agak turun sedikit. Cuman enaknya di bawah sini luas ya, nggak ada transmisi, jadi transmisi dipindahin ke tengah. Nah untuk di bagian sampingnya sendiri ini ada penyimpanan lagi nih yang cukup gede, ada airbag juga, sama ada kisi AC yang bisa dibuka tutup. Nah untuk joknya sendiri udah masih bahan fabric bawaannya ya. Gue demen sih yang kayak gini, kayak nggak, debunya tuh enak, nggak kayak apa sih debu di kulit kan, kalau bahan kulit tuh nempel-nempel gitu kan, kolnya langsung masuk, jadi kalau dibersihin langsung bersih aja. Nah untuk di bagian atasnya sendiri nih udah dilengkapi dengan vanity mirror ya. Terus di sini ada lampu baca 2 biji. Terus di sini ada mirror untuk belakang yang udah day and night juga ya, tinggal dipencet aja. Kita langsung ke bagian belakangnya aja kali ya. Nah ini posisi duduk gua di bagian penumpang belakang ya. Untuk bagian pahanya sendiri kurang disangga ya, karena rendah banget nih kursinya. Cuman untuk bagian dengan kursi depan yang di posisi postur gua untuk nyetir, jaraknya segini nih, cukup luas sih. Untuk bagian atasnya juga luas nih, buat tinggi gua 175 cm tuh. Nah cuman di sini unik tuh pegangannya ya, kayak pegangan naik bus gitu tuh, di samping gini gede. Nah untuk di bagian samping kanannya sini sama kayak di bagian depannya ya, kulit evaporated juga, jadi nambah kesan mewahnya nih. Terus di sini ada pengaturan kaca, buka pintu, terus di bawahnya ada buat penyimpanan juga nih, cuman kalau di belakang dilengkapi dengan cup holder. Nah di sini juga ada penyimpanan lagi nih, kecil ya, buat naruh file doang paling. Nah terus di sini ada armrest juga nih, jadi makin nyaman lah duduk di belakang. Udah dilengkapi dengan headrest juga kan. Nah kita langsung ke bagian bagasinya aja kali ya. Nah ini layout untuk bagian belakangnya ya.
Nah, di sini tuh ada konde ya buat naruh ban serep, dilengkapi dengan logo Honda CR-V-nya. Nah, kita ke atas dikit nih ada antena yang modelnya udah short pole ya. Hebat juga tahun 2001 udah short pole gini model. Terus di sini ada kaca ya yang terpisah dengan si pembuka pintu belakangnya nih. Di sini kacanya juga udah dilengkapi dengan defogger. Terus di sini ada lampu dengan ciri khas model 2000-an nih ke bawah seperti ini. Nah, di sini ada logo CR-V lagi. Mobil ini sendiri dilengkapi dengan 3 sensor parkir ya, di samping, tengah, dan kiri. Terus di bawahnya lagi nih ada logo CR-V lagi. Untuk model knalpotnya sendiri ini kayak model jadul ya, masih standaran tuh, gede seperti itu. Nah, kita langsung bukanya aja. Bukanya ini sendiri harus dari depan ya, untuk kaca bagian atas. Terus terpisah gini dengan bawahnya. Nah, untuk di bagian sampingnya sendiri ada cantolan nih buat naruh hanger-hanger baju. Di bawahnya dilengkapi dengan toolkit nih, bisa kalian buka langsung ya. Nah, untuk layout bagasinya ini seperti ini ya, cukup luas lah, apalagi bisa diratain kan bagian tengahnya. Terus di bagian belakang sini ada 2 buah kursi nih, cuman bisa buat anak-anak ya, cuman proper lah karena ada pegangannya. Untuk di bawahnya sendiri tuh ada penyimpanan ya, karena kan ban serepnya ada di samping. Coba gua masukin nih. Nah, cukup luas ya, kira-kira bisa buat 2 orang lah di sini. Mungkin kalau ininya diturunin bisa buat 3 orang. Jadi mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe.